Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Porpitasari, NIM saya 2011910. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Usul Fikih 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ijma' sebagai sumber hukum Islam. Dalam menyelesaikan suatu hukum, Islam memiliki cabang ilmu yang disebut usul fikih, di mana 4 diantaranya yang dapat kita pakai sebagai dasar hukum. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, yang ketiga ada ijma', dan yang terakhir ada qiyas. Ijma' menurut bahasa berarti kesepakatan atau sependapat, sedangkan qiyas memiliki arti menyamakan atau membandingkan. Ijma' secara etimologi berarti kesepakatan atau sependapat, sedangkan menurut terminologi ijma' yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ialah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Kedudukan ijma' adalah sebagai salah satu dasar yang menjadi sumber rujukan pedoman dan sumber dasar hukum syariah yang mulia ini setelah Al-Quran dan hadis. Ijma' bersumber dari Al-Quran dan hadis, menjadi penguat kandungan keduanya dan menghapus perselisihan yang ada di antara manusia dalam semua perselisihan mereka. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ijma' adalah sumber hukum ketiga yang dijadikan pedoman dalam ilmu dan agama. Mereka menimbang seluruh amalan dan perbuatan manusia, baik itu lahiriah maupun batiniah, yang berhubungan dengan agama. Dilihat dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Khalid Al-Muslih halaman 203. Dalil ijma' antara lain terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 15 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenarannya baginya serta mengikuti jalan yang bukan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu ialah seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Quran surah An-Nisa ayat 115. Sesungguhnya ayat di atas menjadi dalil bahwa ijma' adalah hujjah yang terpelihara dari kesalahan. Dasar pemikiran tersebut adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisihi jalan kaum mukminin dengan kehinaan dan api neraka. Sombilul mukminin, dalam orang yang beriman, dalam ayat di atas berbentuk tunggal atau mudhof atau disandarkan, mencakup seluruh hal yang dianut oleh orang-orang beriman, baik berupa akidah maupun amal perbuatan. Apabila mereka sepakat untuk mewajibkan, menganjurkan, mengharamkan, memakruhkan atau membolehkan sesuatu, maka ini adalah jalan mereka. Dan barang siapa yang menyelisihi setelah tercapainya kesepakatan mereka, maka ini berarti ia mengikuti jalan selain jalan mereka. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Daud dan Tirmizi. An Ibnu Umar, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala innallaha yajma'u ummati qala ummati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ala dolalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau berkata umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas kesesatan. Ijma tidak akan terjadi tanpa adanya seorang mujtahid. Mujtahid ialah orang yang menyepakati ijma tersebut. Adapun kriteria menjadi mujtahid adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mempunyai akhlak yang baik, yang kelima ia mampu menguasai ilmu bahasa Arab beserta tata bahasa secara baik, selanjutnya memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta mampu melakukan istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis. Ijma dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ijma qauli dan yang kedua ada ijma sukuti. Ijma qauli merupakan ijma di mana para ahli mujtahid atau ulama masing-masing mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis mengenai persetujuannya atas pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid lain. Yang kedua yaitu ijma sukuti, yakni ijma yang terjadi ketika para ulama memutuskan untuk diam, diamnya para ulama atau ahli ijtihad ini karena setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.